kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Baik, Bu. Kemarin saya sudah berbicara sama Ibu. Pada hari ini saya ada sedikit wawancara bersama Ibu tentang mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Tapi sebelumnya boleh Ibu perkenalkan dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan perkenalkan diri. Nama saya Justina SPDSD, Kepala Sekolah SD 16 Mekar Baru ini. Siap mendukung dalam kegiatan guru penggerak ini. Terima kasih, Bu. Di sini saya akan bertanya ya, Bu. Bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus atau masalah itu termasuk di dilema etika atau bujukan moral? Untuk mengidentifikasi kasus tersebut, mudah sekali Pak. Sesuatu itu dikatakan dilema etika apabila kedua permasalahan itu benar menurut hukum. Sedangkan bujukan moral itu apabila kedua permasalahan tersebut yang satu benar dan yang satu salah itu menurut hukum. Iya, Bu. Terus bagaimana cara Ibu untuk mengambil keputusan dari kasus-kasus tersebut, Bu? Oh, masalah itu sebelum mengambil keputusan, kita identifikasi dulu permasalahannya, Pak. Kemudian kita data siapa saja pihak yang terlibat dalam permasalahan tersebut. Setelah itu kita kumpulkan fakta untuk mengambil keputusan yang tepat. Namun harus diingat dalam mengambil keputusan kita harus mengutamakan prinsip kekeluargaan dan musyawarah. Baik. Di sini saya tangkap sebelum kita mengambil keputusan tadi, terlebih dahulu Ibu mengidentifikasi masalah yang terjadi terlebih dahulu ya, Bu ya. Kemudian siapa saja pihak yang terlibat dalam mengumpulkan fakta-fakta yang ada ya, Bu ya. Selama ini langkah-langkah yang seperti apa yang Ibu lakukan? Langkah pertama untuk memanggil kedua belah pihak yang bermasalah untuk meminta keterangan agar tahu inti permasalahannya. Apa penyebabnya agar kita tahu bagaimana solusinya nanti. Yang terbaik kita ambil agar tidak merugikan kedua belah pihak. Oh, begitu ya. Dari cara Ibu tersebut, adakah yang Ibu anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan tersebut? Ada. Pertama, melakukan dialog dengan kedua pihak yang bermasalah dengan prinsip kekeluargaan. Setelah itu, memberi bimbingan secara komprehensif agar tidak terjadi perselisihan lagi kedua belah pihak. Ya, Bu. Hal-hal apa yang selama ini mungkin merupakan tantangan Ibu dalam mengambil keputusan dari kasus tersebut? Tantangan yang saya hadapi dalam mengambil keputusan selama ini, selama saya menjadi kepala sekolah terutama di SD 16 Mekar Baru ini, bagaimana solusi yang terbaik bagi di semua pihak dengan risiko seminim mungkin. Tentu saja hal yang membutuhkan dukungan yang positif dari semua warga sekolah. Dalam menyelesaikan masalah ini, apakah Ibu mempunyai jadwal tertentu untuk menyelesaikan masalahnya? Sebagai kepala sekolah, langkah yang tepat itu menyelesaikan masalah itu secara langsung. Kejadian tersebut kapan? Jadi tidak ditunda-tunda agar tidak berlarut terlalu lama, serta tidak menimbulkan perselisihan yang baru. Dan juga melibatkan beberapa pihak seperti rekan guru, pengawas, komite sekolah dan memberikan pertimbangan dan masukan yang baik, tentunya tergantung permasalahannya. Oh, begitu ya, Bu. Kalau ada permasalahan di sekolah, Ibu langsung diselesaikan pada hari itu juga. Baik, Bu. Kemudian selama ini adakah kelompok-kelompok atau orang-orang yang membantu dalam mengambil keputusan tersebut? Ada, namun setiap permasalahan yang ada di sekolah selalu saya bawa dalam rapat Pak, agar lebih cepat menemukan solusinya. Ya, Bu. Jadi Ibu ingin mengambil keputusan itu mengadakan rapat bersama Dewan Guru. Jika permasalahannya agak sulit mungkin minta bimbingan dari pengawas atau komite sekolah, Bu ya. Dari beberapa yang Ibu jelaskan tadi, adakah pembelajaran yang dapat Ibu ambil dari kasus tersebut? Sebagai pemimpin di sekolah, dalam mengambil keputusan apapun harus berdasarkan sepakat bersama melalui musyawarah dan mufakat serta bertanggung jawab atas keputusan yang telah ditentukan. Ya, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Di sini saya simpulkan bahwa dalam pengambilan keputusan apapun sebaiknya harus berdasarkan musyawarah dan mufakat dan bertanggung jawab ya, Bu ya. Ya, itu aja Bu wawancara kita hari ini, Bu. Terima kasih telah meluangkan waktunya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu, selamat siang. Waalaikumsalam. Nah, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Nah, jadi alhamdulillah selalunya baiklah Bu. Di sini saya ada kemarin sudah ada berbicara dengan Ibu untuk pada hari ini kita ada sedikit wawancara ya tentang mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Tapi sebelumnya Ibu boleh perkenalkan diri dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nama saya Elva Dewi. Saya berasal dari SD Negeri Sinar Mulai. Saya di sini selaku kepala sekolah. Ya, Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Di sini saya akan bertanya ya Bu. Pertama, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus atau masalah itu termasuk di dilema etika atau rujukan moral? Masalah kasus dilema etika itu adalah suatu kasus yang sangat rumit. Jadi harus ada salah satu yang terkorban, ya, walaupun kedua masalah itu sama-sama baik. Jadi menurut saya dengan cara mengidentifikasi masalah tersebut, bagaimana harus yang diutamakan dulu, mana yang harus kita tunda dalam menyelesaikan suatu masalah. Tentunya dilihat dari segi manfaatnya, mana yang lebih penting ya. Sedangkan rujukan moral itu adalah suatu kasus yang berpedoman atas benar atau salah. Iya. Ya. Terus bagaimana cara Ibu mengambil keputusan dari kasus-kasus tersebut? Oh, masalah itu sebelum mengambil keputusan kita identifikasi dulu masalah tersebut, ya Pak. Kemudian kita memilih yang lebih bermanfaat untuk kepentingan yang lebih baik ya. Terutama kita mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan kita pribadi. Itu menurut saya. Di sini saya tangkap sebelum Ibu mengambil keputusan tadi, terlebih dahulu Ibu mengidentifikasi masalah yang terjadi terlebih dahulu ya Bu. Ya. Kemudian memilih yang lebih bermanfaat. Jadi langkah-langkah yang seperti apa yang Ibu lakukan? Di sini kalau soal langkah yang saya lakukan melalui tahapan-tahapan dari proses seperti mencari sebab permasalahan dan solusinya. Begitu ya Pak yang saya lakukan pada saat ini. Oh ya Bu. Dari cara-cara tersebut, apakah Ibu anggap paling efektif dalam mengambil keputusan tersebut? Langkah yang saya buat sini adalah dengan cara bermusyawarah terlebih dahulu dengan dewan guru yang ada di sekolah saya mengenai masalah yang bisa diselesaikan dengan cepat dan tepat dalam waktu yang singkat. Ya, baik Bu. Hal-hal apa yang selama ini mungkin merupakan tantangan Ibu dalam mengambil keputusan dari kasus-kasus tersebut? Tantangan yang saya hadapi dalam mengambil sebuah keputusan ini yaitu salah satunya keputusan yang berkaitan dengan kepentingan bersama dan kepentingan pribadi saya ya. Misalnya ada salah satu teman kita yang sebenarnya mengajar di hari itu di kelasnya, tapi tidak hadir ya karena sakit ya, karena sakit parah dan harus dibawa ke rumah sakit. Terus kalau saya tidak mengizinkan, takutnya nanti jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, saya yang akan disalahkan ya. Tapi kalau saya izinkan, harus ada yang terkorbankan, yaitu siswa itu sendiri, siswa yang wali kelasnya yang tidak datang tadi. Ya, berarti dalam penyelesaian ini, masalah ini, apakah Ibu mempunyai jadwal tertentu untuk menyelesaikan masalahnya? Tergantung dari jenis permasalahannya. Jika permasalahan ada hubungan dengan kerana hukum, tentu harus kita jadwal. Tetapi kalau permasalahannya hanya biasa, mungkin bisa kita selesaikan secara langsung ataupun bermusyawarah ya, agar permasalahan tersebut tidak berkepanjangan pada yang bersangkutan. Oh, begitu ya Bu ya? Ya. Kalau ada permasalahan di sekolah, Ibu berarti langsung selesaikan pada saat itu juga ya. Baik Bu, kemudian selama ini adakah kelompok-kelompok atau orang-orang yang membantu Ibu dalam mengambil keputusan tersebut? Kalau dipertanyakan ada atau tidak, tentunya ada, ya Pak. Ya. Namun setiap permasalahan yang ada di sekolah selalu saya sampaikan dalam forum rapat, ya.
semua majelis guru terutama harus tahu apa permasalahan yang terjadi di sekolah kita, akan kita menemukan solusinya yang terbaik. Ya. Jadi Ibu ingin mengambil keputusan, Ibu mengadakan rapat bersama Dewan Guru. Jika permasalahannya agak sulit, mungkin Ibu meminta bimbingan dari pengawas atau komite sekolah gitu kan ya? Iya. Supaya cepat mendapatkan solusi atau jalan keluar yang baik. Iya. Ya? Dari beberapa hal yang Ibu jelaskan tadi, adakah pembelajaran yang dapat Ibu ambil dari kasus tersebut? Dari pembelajaran itu tadi yang dapat saya ambil pembicaraan kita, yaitu bagaimana cara kita mengambil keputusan dalam kasus dilema etika yang benar, sehingga supaya kita tidak ada merasa yang dirugikan kedua belah pihak tersebut. Baik Bu, terima kasih. Dari simpulan itu saya simpulkan bahwa dalam mengambil keputusan apapun sebaiknya harus berdasarkan musyawarah dan mufakat Iya. dan bertanggung jawab. Begitu ya Bu? Ya, Baik, Bu. dalam suatu keputusan kita harus bermusyawarah supaya hasilnya lebih baik lagi. Ya. Baik Bu, itu aja dulu wawancara kita hari ini. Ya. Terima kasih telah meluangkan waktunya Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.